Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang peserta mabar hari ini. Perkenalkan, saya Gusmi Minal Janati yang akan memandu acara pada mabar episode 42 dengan tema penggunaan arsip pelayanan penggandaan atau kopi arsip. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Ibu Lucy Komalasari, SSIT MAP, Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Wahyu Nintias Kusuma Dewi, SSI, dan juga narasumber kita yaitu Mbak Ana. Sebelum kita menuju ke inti materi hari ini, saya punya games untuk Bapak dan Ibu terkait tebak gambar. Jadi Bapak dan Ibu perlu untuk menyusun eh, sebuah deskripsi gambar menjadi satu kalimat. Baik, saya izin untuk share screen. Bapak dan Ibu, di sini ada kuburan ya. Lalu ada hewan. Boleh dijawab Bapak dan Ibu, di sini Mati jawabannya apa? rasa, mati rasa. Ya, Iya, itu betul, ada. mati rasa. Hmm. Baik, untuk soal selanjutnya, sebentar Bapak Ibu, agak nge-lag memang. Sebentar Bapak dan Ibu, ada kendala teknis, saya perbaiki sebentar. Izin Bapak dan Ibu, sepertinya kendalanya berlanjut, jadi kita selesaikan saja gamesnya. Sebelum memulai acara, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalau gitu kita langsung masuk ke materi aja ya Mbak Ana.
Izin untuk Bapak Ibu peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera sebelum materi kita dipaparkan oleh Mbak Ana. Kepada Mbak Ana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya. Kembali lagi bersama saya dalam kegiatan rutin kita yaitu Mabar yang kebetulan sekarang sudah ke episode ke-42 yaitu penggandaan kopi arsip. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar, Mbak. Baik, Jelas, terima Mbak. kasih. Saya izin share screen ya kalau begitu. Ibu, saat ini materi kita adalah penggunaan arsip atau pemberian salinan kopi arsip. Dalam dalam daur hidup arsip itu terdiri dari kegiatan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusunan arsip atau yang biasa kita sebutkan sebagai tata kelola naskah dinas itu sendiri. Nah, sebelumnya kita sudah melewati pembelajaran mengenai penciptaan arsip itu sekitar episode 13 sampai dengan episode 24 Mabar yang diagendakan pada Januari dan April 2024 kemarin, yang dimana mengingatkan kembali bahwa pembuatan penerimaan arsip dilakukan berdasarkan Permen ATR KA BPN nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman tata naskah dinas dan nomor 10 tahun 2018 tentang kode klasifikasi arsip melalui manajemen korespondensi dan tata naskah elektronik yang dilakukan melalui e-office atrbpn.go.id. Nah, saat ini kita merujuk pada tema kita hari ini yaitu penggunaan arsip, khususnya adalah pelayanan kopi arsip, di mana penggunaan tersendiri itu ada pelayanan kopi arsip, ada legalisir arsip, dan peminjaman arsip asli yang dilakukan berdasarkan sistem klasifikasi dan akses arsip dinamis. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada kearsipan, adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Lalu ada pengelolaan arsip dinamis, yang dimana ini khususnya di Kementerian ATN BPN memang pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip, di mana definisi ini melalui Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk menjamin terciptanya arsip pada pencipta arsip, lalu menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya, selanjutnya menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip, lalu menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, lalu mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, lalu menjamin keselamatan dan keamanan arsip, selanjutnya menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip, yang dimana keseluruhan itu yang harus
autentik, dan percaya. Nah, penggunaan arsip ini yaitu mengharuskan adanya ketersediaan dan autentitas arsip dinamis yang dimana menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Itu sudah ada di pasal 424 ayat 1 Undang-Undang 43 tahun 2009. Lalu ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip aktif. Jadi dinamis ini ada aktif, ada inaktif, dan ada vital. Yang dimana kalau arsip aktif ini menjadi tanggung jawab unit pengolah dan atau unit kearsipan. Kenapa unit kearsipan? Karena unit kearsipan sendiri menciptakan arsipnya sendiri juga. Jadi di mana unit kearsipan juga ada arsip aktif miliknya. Lalu ada ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip inaktif yang diserahkan oleh unit pengolah melalui berita acara pemilihan arsip inaktif, yang dimana itu bisa dilihat di JRA atau di Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2020. Di sana tertulis ada BA dan daftar arsip yang akan dipindahkan dari unit pengolah, dari pimpinan unit pengolah, lalu ke unit kearsipan. Ketika sudah dipindahkan, itu sudah menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Untuk unit kearsipan 1 itu letaknya ada di Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Unit kearsipan 2 ada di Ses Dirjen, Ses Itjen, dan TU Kanwil. Dan unit kearsipan 3 itu ada di unit TU Kantah. Dan unit pengolah satuan kerja lainnya yang tidak disebutkan sebelumnya. Itu disebut sebagai unit pengolah. Lalu penggunaan arsip sesuai pasal 37 sesuai PP nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2009 diperuntukkan bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat. Jadi penggunaan arsip meliputi kegiatan pelayanan kopi arsip, legalisasi arsip, dan peminjaman arsip asli. Yang harus diketahui bahwa arsip hanya dapat digunakan oleh pejabat dan pegawai untuk kepentingan kedinasan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan untuk pengguna eksternal harus memiliki hubungan hukum dengan arsip yang akan digunakan. Selanjutnya, penggunaan arsip dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pimpinan pencipta arsip atau pimpinan unit kearsipan, dan tidak dibenarkan untuk menambah dan atau mengurangi apapun dalam berkas. Jadi sebenarnya untuk arsip aslinya sendiri itu memang kalau di kami tidak dibenarkan untuk dilepaskan oleh pihak luar. Jadi hanya petugas arsip yang uh, mengolah arsip atau mengendalikan arsip atas keluar dan masuknya arsip gitu. Jadi tidak dibenarkan untuk dilepas. Jadi kalau misalnya ada peminjaman untuk sidang itu memang petugas arsipnya sendiri yang uh, bertanggung jawab. Jadi tidak dibenarkan. Jadi petugas arsip itu harus tahu bahwa arsip itu tidak kurang dan tidak lebih ketika dikembalikan ke asalnya. Seperti itu. Lalu untuk dasar hukumnya sebenarnya ada di Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik, media, dan informasi arsip. Yang dimana untuk dasar menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka untuk pelayanan arsip. Nah, di SKKAD ini ditentukan ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kebetulan kalau kita masih dalam proses perancangan, jadi kalau di sana harusnya sudah ada informasi yang terbuka dan yang mana yang tidak boleh disebarkan gitu. Nah, ini ada di layanan informasi arsip, layanan informasi publik. Ini khusus arsip kira-kira mana informasi yang tidak bisa diberikan gitu. Nah, ini informasi publik yang tidak dapat diberikan ada di pasal 20, yaitu informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan dari persaingan usaha tidak sehat, lalu ada informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, ada informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, lalu informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan, dan atau informasi publik yang dikecualikan. Itu bisa dilihat kalau informasi publik ini dikecualikan itu di Undang-Undang KIP. Nah, ini tata caranya gimana sih? Yang pertama,
pemohon mengajukan surat permohonan penggandaan arsip pada unit kearsipan yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan nomor dan perihal dokumen yang akan digandakan atau dapat menambahkan informasi lain yang sesuai dan memungkinkan untuk dicantumkan. Lalu ada maksud dan tujuan penggandaan arsip dan alamat lengkap pemohon untuk proses pengiriman penggandaan arsip serta narah hubung. Selanjutnya, pemohon melampirkan surat kuasa bertanda tangan di atas materai atau surat kuasa yang dilegalisi oleh notaris apabila permohonan dikuasakan. Lalu pemohon melampirkan kopi identitas pemohon, KTP atau kitas, dan atau pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan. Pemohon wajib memiliki hubungan hukum dengan arsip yang akan diminta penggandaaannya. Dalam hal pemohon adalah badan hukum, maka dilampirkan kopi akta pendirian atau perubahan perusahaan yang dilegalisasi. Selanjutnya, dalam hal pemohon adalah internal kementerian, maka surat permohonan berupa naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Lalu, setelah diterima oleh petugas layanan arsip, lalu petugas akan mencatat pada registrasi layanan arsip. Petugas melakukan telaah atas permohonan diberikan, selanjutnya melakukan penelusuran. Apabila surat disetujui, maka akan ada tindak lanjut dan jika tidak dilakukan penolakan atau tidak disetujui, maka permohonan tidak dilanjutkan dengan melalui surat penolakan. Selanjutnya, petugas melakukan pencarian arsip yang akan digandakan melalui daftar arsip secara elektronik atau manual. Jika arsip tidak ditemukan, akan dibuatkan surat balasan kepada pemohon. Lalu, petugas mengambil arsip dari tempat penyimpanannya dengan memberi tanda keluar atau out indikator sebagai pengganti arsip yang diambil. Jadi, arsip diambil, nanti penggantinya adalah out indikator, yang dimana pertanda kalau arsip tersebut tidak sedang berada dalam tempatnya gitu. Lalu ada petugas menyerahkan hasil pengadaan arsip yang sudah dibubuhkan tanda tangan dari fungsi pengamanan fisik dan informasi arsip kepada pemohon. Lalu ada tanda bukti bahwa pemohon telah menerima hasil pengadaan arsip dan atau petugas telah mengirimkan hasil pengadaan arsip berupa paraf atau tanda tangan pemohon pada registrasi layanan arsip. Biasanya di buku, biasanya kami dituliskan di buku jika dikirimkan secara internal atau bisa menggunakan tanda bukti pengiriman pos seperti itu. Lalu ada petugas menyimpan kembali arsip dengan memeriksa kelengkapan dan kondisi arsip serta menuliskan tanggal kembali serta membubuhkan paraf pada tanda keluar atau out indikator. Dan petugas bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan keutuhan arsip sesuai dengan kondisi saat diambil. Di sini bisa dilihat di eh, Bitly SOP kearsipan. Nah, ini contoh kopi arsipnya, kita membubuhi barcode. Ini berdasarkan pasal 111 dari Perka Anri nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Dan perlu diketahui bahwa arsip di Kementerian atau BPN merupakan arsip vital yang berdampak hukum yang telah disebutkan sebelumnya bahwa arsip yang dipinjam atau dipergunakan harus mempunyai hubungan hukum karena yang kita miliki adalah arsip vital. Maka dari itu perlu dilakukan pembubuhan barcode dan watermark pada hasil kopi arsip sebagai bentuk pengamanan arsip. Jadi nanti di situ bisa di tracking isinya itu ada apa. Siapa sih kalau misalnya amit-amit informasi tersebut tersebar, kita bisa tracking di barcode tersebut kira-kira asalnya dari mana, atas permintaan siapa, dan atas nota dinas yang mana gitu. Jadi bisa tertelusur seperti itu, Bapak Ibu. Lalu barcode ini sebagai apa sih? Sebagai identitas dan membuat informasi dasar dilakukannya kopi arsip tersebut. Dan watermark sebagai identitas instansi yang mengeluarkan kopi arsip. Seperti ini bentuknya. Dan biasanya kita melakukan barcode atau membuat barcode itu di laman barcode.techstripit.com.
Jadi di sini nanti pilihnya 2D codes, khususnya PDF 417. Izin share. Nah, ini adalah laman dari barcode.tech.stripit.com. Ini adalah online barcode generator. Di sini kita pilih yang kode dua dimensi atau 2D codes. Di sini pilih PDF 417. Biasa kami menggunakan itu. Terus ada di sini kopi surat keputusan Menteri Agraria, bla bla bla, nomor permohonannya, atas permintaan siapa, nomor surat masuknya berapa, kopinya kopi berapa, ke berapa dikeluarkan. Nah, ini nanti kalau misalnya ini diubah, jangan lupa untuk di-refresh karena perubahan sedikit apapun akan merubah barcode yang ada di sini, di-refresh, baru nanti di-download. Pemberiannya ini dilakukan ketika arsip sudah di-copy, nanti di-print kembali dengan memprint, kita memprintinnya aja sih, barcode-nya aja. Tapi dimasukkan kembali gitu ke printer. Jadi seperti itu aja sih Bapak Ibu. Mungkin cukup untuk materi kita hari ini. Saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Gusti. Baik, terima kasih Mbak Ana atas paparannya. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Nanti saya akan bantu menyampaikan kepada narasumber. Izin Mbak, bisa bertanya Bu? Baik, boleh Bapak. Ya Bu, dengan Hasan dari Kanwil BPN Jawa Barat. Iya Bapak silakan pertanyaannya Bapak Hasan. Nah, ini mumpung masih fresh, baru ingat. Ini terkait informasi publik, itu kan ada yang kopi arsip itu Bu ya. Kemarin Kanwil BPN Jawa Barat baru mengikuti sidang, Bu, sidang di Komisi Informasi Pusat. Dia sebenarnya mah eh, ada dari pihak pengacara lah, dia meminta salinan warkah berupa SK. Pengajuannya dia awalnya itu ke PPD Jabar. Cuman dia ngajuin keberatannya ke kementerian. Kan harusnya itu dia ngajuin keberatan itu kemana? Ke atasan PD, berarti Pak Kanwil Jawa Barat ya. Cuman dia ternyata mengajunya ke mana? Ke kementerian lah. Ke Pak Sekjen mungkin dia mengajuin itu. Nah kemarin kita sudah ada sidang di Komisi Informasi. Kami sudah ditanya mengenai mekanisme PPD di kita nih. Dari mulai kami sampai ke pusat. Nah, dari hasil kemarin sidang itu, eh, keberatannya itu dipahami oleh Komisi Informasi karena ketidaktahuan siapa si pengacaranya kenapa dia harusnya mengajukannya ke atasan PPD Kanwil Jabar malah malah mengajukannya ke kementerian tapi tetap diterima oleh Komisi Informasi alasannya ketidaktahuan si pengacara. Jadi kemarin itu sidang tetap lanjut. Nah, hasil rekomendasi kemarin kalau kita kan menolak permohonan informasinya karena tidak ada hubungan hukum dengan warkahnya karena dari pihak pengacara lah ada itu. Jadi ini sentuh. Nah, dia menyaratkan kenapa dikecualikan, apakah sudah ada uji konsekuensi terlebih dahulu belum?
Nah, karena memang Jawa Barat belum mengajukan uji konsekuensi. Nah, maksud saya itu untuk pengajuan uji konsekuensi ini eh, kita bersurat ke pusat kan Bu ya untuk mengajukan uji konsekuensi terhadap permohonan dari pengacara ini ya. Nanti mekanisme seperti eh, apa yang kita siapkan itu mungkin sementara itu dulu ya. Jadi izin bagusnya ini yang mau langsung dijawab apa mau yang saya itu dulu ya Mbak ya? Atau mau Boleh Mbak Ana, nanti sekalian? bisa langsung dijawab aja Mbak. Izin Bapak, jadi memang kalau maaf Pak tadi kan agak terputus ya Pak suaranya ya Pak ya. Pas di akhir Pak tidak terdengar, Oh boleh ya, minta diulang ini ya Pak ya? tentang uji konsekuensi, tentang uji konsekuensi mekanismenya. Mekanisme, Uji konsekuensi, uji oh konsekuensi ada permohonan informasi publik itu. oh iya, mungkin kalau itu, oh iya, nanti bersurat aja Pak ke PPID-nya, nanti ditujukan ke PPID atr BPN Pusat, nanti disebutkan permasalahan dan kendala yang terjadi, nanti akan ditindaklanjuti Pak. Seperti itu. Gimana Pak? Apa Oh, masih belum jelas atau gimana? oh ya, cuman cukup bersurat ya nanti yang Hmm, dibahas antara Biro Humas ya dengan Kanwil berarti ya. iya, iya, betul, betul, betul Pak. Oke oke. Baik baik Pak. Terima kasih Mbak. Iya, iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Hasan atas pertanyaannya. Izin Mbak Ana, di sini ada pertanyaan dari Bapak Zainuddin. Boleh. Silakan Bapak. Halo, Ya, halo Bapak. suaranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Mbak Gusni, Mbak Ana atas kesempatannya. Saya langsung saja bertanya terkait dengan sertifikat hilang. Terkait sertifikat hilang kan biasanya pemohon itu langsung mengajukan permohonan ke Kanta. Pas sertifikatnya hilang. Tapi kesulitannya itu karena sertifikat hilang tidak ada bukti. eh, bolehkah bolehkah misalnya buku tanah kita yang ada di Kanta itu yang di copy buat dia pegangan untuk membuat atau membuat persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan kembali. Gitu. Atau yang kedua misalnya karena banyak banyak yang terjadi nih Mbak. Eh, masyarakat punya sertifikat tapi tidak tahu lokasinya. Nah, mengajukan ke kantor untuk mengetahui koordinat lokasinya itu, dia kan harus disesuaikan dulu dengan buku tanah yang ada di kantor. Bolehkah itu dikopi mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin. Mbak Ana, boleh langsung dijawab aja Mbak Ana. Baik, izin Bapak izin menjawab. Kalau tidak salah menangkap tadi
sertifikatnya hilang. Biasanya kan ditujukan ke Kanta. Bolehkah untuk membuat sertifikat itu kembali gitu ya Pak ya? Menggunakan Iya, betul. sebenarnya boleh-boleh saja Pak. Nanti ada peraturannya. Terus eh, kalau misalnya yang pasti yang perlu digarisbawahi bahwa hak eh, yang dipinta itu benar-benar atas eh, pemilik yang dimaksud gitu Pak. Itu jadi agar Ya, tidak ada. suaranya Oh iya. Izin Pak, apa suaranya terdengar? kecil bareng putus-putus suaranya. Halo. Izin Bapak, mungkin koneksi Bapak, karena di sini Mbak Ana jelas Pak suaranya Pak. Izin Bapak, suara saya terdengar nggak ya Pak ya? Oh ya, Bapaknya putus. Iya Bapak, halo Bapak, halo Bapak Zainuddin. Nah, mungkin kita balas di chat aja sementara. Nanti kita balas dulu di chat. Oh iya, baik. Siap Mbak Lanjut Tias. aja pertanyaan yang lain ya. Oke, oke Sambil Mbak Tias. menunggu bapaknya bergabung. Oke, oke. Baik. Izin Mbak Ana, di kolom chat ada pertanyaan dari Kanta Kota Palembang. Sebentar. Izin bertanya, untuk biaya penggandaan dibebankan kepada siapa? Pemohon apakah instansi yang mengeluarkan arsip? Dan kedua, terkait autindikator, autindikator berfungsi untuk menggantikan arsip yang dipinjam. Artinya, jika dalam sehari ada beberapa arsip yang dipinjam, berarti kita menggunakan lebih dari satu autindikator, masing-masing arsip ada autindikator. Apakah seperti itu pemahamannya, Mbak Ana? Izin dijawab. Baik, terima kasih Mbak Gusni. Jadi untuk penggandaan dibebankan kepada siapa? Kebetulan kami tidak menerima biaya apapun oleh pemohon. Jadi kita tidak menerima biaya yang masuk, yang kita keluarkan. Jadi kita beratkan kepada APBN. Dan kedua, terkait out indikator, kalau tadi dijelaskan bahwa out indikator berfungsi untuk menggantikan arsip yang dipinjam, iya. Jadi sebenarnya out indikator itu eh, banyak harusnya Ibu. Jadi ada beberapa, misalnya ada dua arsip yang dipinjam gitu. Itu memang harus ada dua indikator, out indikator. Jadi out indikator ini dibutuhkan banyak. Jadi berfungsi. Jadi kalau misalnya salah satu petugas arsip meminjam arsip itu tanpa diketahui petugas arsip yang lain, lalu petugas arsip yang lain Oh, udah, masih, masih ada. Jaringannya tidak bagus ini. Iya, izin mohon maaf Bapak Ibu tadi terjadi kendala teknis, tiba-tiba ada ini apa listriknya kebetulan satu jalur itu mati komputernya. Ini bagus nih masih bisa. Jadi izin Bapak Ibu melanjutkan pertanyaan dari Kanta Kota Palembang kalau nggak salah ya. Kalau misalnya out indikator benar, kita butuh out indikator yang banyak. Jadi untuk penanda bahwa arsip tersebut sedang dipinjam atau tidak ada di tempat. Jadi nanti di sana dituliskan dan bisa terdeteksi bahwa ini kira-kira dipegang siapa, lagi ada berada di mana gitu. Itu bisa nanti tertrack gitu Bapak Ibu. Jadi memang butuh out indikator yang lumayan banyak gitu. Karena tidak butuh hanya satu aja. Jadi kalau misalnya izin yang kita sudah kirimkan itu sebagai contoh Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengadakan out indikator gitu berdasarkan contoh yang telah kami kirimkan. Nah, izin Mbak Gusti, saya baca pertanyaannya ya. Ini dari Ibu.
Oh iya, jadi pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ririn Mulyani, Kanwil Jatim. Izin bertanya, apakah penggunaan cap untuk legalisir masih dipakai dalam pemberian fotokopi arsip? Kalau masih dipergunakan, cap tulisannya seperti apa? Jadi benar, kita masih ada legalisir juga. Jadi tadi setelah disebutkan sebelumnya ada kopi, ada legalisir, dan ada peminjaman asli. Untuk peminjaman asli ini bisa peminjaman asli, mohon maaf, maksud saya untuk legalisir, ini kami menggunakannya seperti ini, Bapak Ibu. Izin menghapus backgroundnya dulu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, di sini untuk legalisir yang biasa kami gunakan, itu ada nomor, tanggal, lalu ada keterangan fotokopi sesuai dengan aslinya dipergunakan untuk apa, sesuai dengan pernyataan dari pemohon. Lalu di sini ada Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, UB Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearifan, Ibu Lucy. Nanti Ibu Lucy akan menandatangani permohonan legalisir tersebut, dan di mana nanti setiap lembar yang dimohonkan itu diberikan stempel seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pasti yang kita bisa berikan legalisir adalah yang kita ciptakan atau yang kita keluarkan. Nah, itu yang bisa kita berikan. Untuk surat dari luar, seperti surat warka lainnya, seperti surat misalnya dari daerah, dari Pemda daerah, atau dari pemohon itu sendiri, kita tidak bisa melakukan legalisir. Karena itu tidak sesuai dengan kewenangan kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu, Terima kasih Mbak Ana untuk penjelasannya. Semoga Ibu Ririn Muryani sudah memahami ya Bu. Insya Allah sudah jelas ya Bu penjelasan dari Mbak Ana. Lalu di sini ada pertanyaan dari Bapak Mustadir Kantah Loksmawe. Izin bertanya terkait di Kantah kami ruang arsip belum tersedia WiFi. Kami sudah mengusulkannya kepada atasan berkali-kali, tetapi belum tembus dengan alasan untuk mencari arsip tidak perlu WiFi. Apakah benar begitu? Karena mohon pencerahannya. Yang kedua, di kantor kami untuk arsiparis terampil ada 2 orang. Satu ditempatkan di ruang arsip dan satu lagi ditempatkan di loket pendaftaran. Yang jadi pertanyaan, apa bisa jabatan arsip ditempatkan di loket dan bagaimana untuk laporan SKP tahunannya? Terima kasih. Izin Mbak Ana, mungkin bisa untuk menjawab. izin mohon maaf, Bapak Ibu. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaan dari Bapak Mustadir dari Kata Loksmawe ya, bagus nih. Yang pertama, karena di kantor kami ruang arsip belum tersedia WiFi dan kami sudah mengusulkan ke atasan. Oh ya, dan berkali-kali tapi selalu mental dengan alasan untuk mencari arsip tidak perlu WiFi katanya. Apa benar begitu? Jadi izin Bapak Ibu, memang tergantung dari daftar arsipnya itu disimpan apakah dalam bentuk digital atau bentuk daftar arsip manual. Kalau daftar arsip manual tentu tidak perlu, tapi kembali lagi tahu eh, saya kalau misalnya memang disimpan secara digital, kita perlu jaringan internet. Tapi kalau itu mungkin bisa nanti dinegosiasi dengan atasan bahwa kita butuh WiFi untuk keperluan pengelolaan arsip, dan kami sendiri butuh WiFi itu juga untuk misalnya mendata arsip gitu. Jadi perlu dilakukan pendekatan.
kepada atasan Bapak mungkin untuk bahwa bahwa kita butuh ini untuk apa gitu. Lalu mohon pencerahan yang kedua di kantor kami untuk arsiparis terampil ada 2 orang, satu di tempat di ruang arsip dan satu lagi di tempat di loket. Memang kalau misalnya tugas arsiparis terampil itu sudah ada di per Permen Pan RB dan Perkaanri bahwa arsiparis terampil memang ditugaskan untuk mengelola arsip, tidak untuk di loket. Nah, kalau untuk SKP tahunannya, saya juga masih belum paham untuk kalau misalnya ditempatkan di loket untuk seperti apa. Mungkin mungkin Mbak Tias bisa Ya. menjawab, Mbak. Izin Mbak Tias. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Pak Mustadir ya. Ini mungkin selaku arsiparisnya mungkin ya di kantor Lok Sumawe. Tadi saya lihat memang ada 2 arsiparis yang ada di kantor Kota Lok Sumawe. Nah, izin Bapak Ibu pada tanggal 18 Januari ini ada surat dari Pak Menteri atas nama Sekjen ini terkait dengan tata cara penugasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja di lingkungan Kementerian APR BPN nomornya B garis miring KP titik 02 garis miring 218 garis miring 1 Romawi garis miring 2024. Nah, ini sudah disampaikan bahwasanya diminta kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja ini yang memang bertugasnya sesuai dengan bidangnya itu diharapkan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Dalam hal ini untuk arsiparis karena ini suratnya terkait dengan arsiparis ya Bapak Ibu. Ini diminta agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan eh, yang bersangkutan. Jadi sesuai dengan tugas fungsinya yang bersangkutan, tidak boleh diberikan penugasan lainnya. Nanti saya akan share Bapak Ibu terkait dengan surat dari Pak Sekjen bahwasanya diminta kepada pimpinan ini yang ada di satker masing-masing menugaskan sesuai dengan tusi dari pegawai tersebut. Nah, ini nanti mohon supaya nanti Bapak Mustadir ini bisa menyampaikan ya Mas ya kepada pimpinannya ya. Karena ada surat dari Pak Sekjen agar nanti bisa benar sesuai dengan SKP yang dilaporkan seperti itu. Karena SKP-nya pasti bunyinya tadi sesuai yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ana harus mengelola arsipnya. Apalagi terampil yaitu teknis sekali membuat daftar arsip misalnya. Lalu ada membuat usulan musnah seperti itu. Nah, ini kalau bisa tidak ditempatkan di loket ya, karena mungkin sehubungan dengan adanya pegawai baru nih, pimpinan menugaskan bisa di mana saja gitu kan ya. Nanti coba disampaikan ke pimpinan bahwasanya ada surat dari Pak Sekjen. Diharapkan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja ini bisa bertugas sesuai dengan masing-masing tusinya. Nanti akan coba saya sampaikan di chat ini ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tias atas penjelasannya. Mbak Ana, di sini ada lagi masukan dari Bapak atau Ibu Insani bahwa beliau memberikan saran terkait pembubuhan legalisir kiranya dapat disampaikan dengan surat edaran dari Kementerian. Baik Bapak, kami sampaikan kepada subak kami untuk sarannya. Terima kasih. Lalu di sini ada pertanyaan lagi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang. Izin Bu Ana ingin menanyakan perihal out indikator sesuai Perka Andri nomor 9 tahun 2018 pasal 1 menyebutkan out indikator adalah alat yang digunakan untuk menandai keluarnya arsip dari laci atau filing kabinet. Untuk peminjaman warkah sendiri, apakah menggunakan sarana out indikator? Mbak Ana, mohon dijawab. Baik, terima kasih untuk Kantor Pertanahan Kota Semarang. Izin Bapak Ibu. Baik, untuk out indikator sendiri, ini kan out indikator, jadi penanda keluarnya arsip. Jadi memang untuk sebagai peminjaman jelas nanti kalau peminjaman ini akan keluar dari tempat asal penyimpanannya. Oleh karena itu, kita membutuhkan sarana out indikator sebagai penanda bahwa arsip tersebut tidak di tempat. Maka
untuk peminjaman warkah itu kan pasti sudah ada tempat penyimpanannya sendiri. Jadi untuk pengganti itu, untuk penanda bahwa arsip sedang tidak di tempat atau sedang dipinjam atau sedang dikopi gitu oleh petugas arsip itu menggunakan autentikator sebagai pengganti dan penanda. Jadi kalau misalnya nanti untuk dikembalikan itu juga mempermudah juga. Itu kan ada ada seperti indeks gitu. Itu penanda. Jadi dia lebih tinggi ukurannya daripada berkas-berkas sebelumnya. Jadi sebagai penanda kelihatan kelihatan kalau misalnya itu sedang tidak ada di tempat seperti itu, Bapak Ibu Kantor Pertanahan Kota Semarang. Apakah seperti Eh, itu atau kurang menjawab, Bapak Ibu? Baik, Mbak Ana, sepertinya sudah cukup jelas ya, Bapak dan Ibu. Di sini kita ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Zainuddin. Bapak boleh bergabung. Izin Bapak mohon untuk diulang pertanyaannya karena tadi eh, sinyalnya terputus ya, Pak. Iya, iya, sinyalnya Ya, terputus. ya, betul. Udah, Baik, silakan Bapak. udah. Terkait dengan sertifikat hilang, Mbak. Itu kan kalau sertifikat hilang, otomatis yang berkepentingan datang ke kantor minta untuk penerbitan kembali. Nah, kalau dia tidak punya bukti apa-apa, hanya di kantor saja ada buku tanahnya, boleh di copy melengkapi persyaratan penerbitan sertifikat kembali. Kemudian eh, untuk biaya biaya fotokopi buku tanahnya itu tadi tadi saya nyambung pertanyaan yang satu itu dia bilang dijelaskan bahwa itu dibebankan ke APBN, berarti bukan dibebankan ke pemohon. Nah, kalau misalnya Kanta menerapkan dibebankan ke pemohon, apakah ini termasuk pungli yang kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sertifikat yang terbit yang masyarakat tidak tahu di mana lokasinya. Kan banyak banyak terjadi terbit secara apa namanya sertifikat secara global apa tapi masyarakat tidak tahu itu lokasinya di mana. Nah, ini banyak terjadi di Bol, mereka tidak tahu. Jadi untuk bermohon ke kantor tidak ada pegangan yang dia pegang. Jadi bolehkah ya sama tadi, bolehkah buku tanah dia pegang untuk menentukan kembali tanah yang setelah didistribusikan ke mereka. Demikian, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Zainuddin. Izin Mbak Ana, mungkin bisa minta tolong untuk dijawab, Mbak. Ya, hilang lagi sinyal, tidak suaranya. Sebentar Bapak, memang Mbak Ana belum mulai, Pak. Sebentar ya, Oh, Pak. begitu ya. Iya, Ya, sebentar ya, Pak. ya. Izin menjawab Bapak Jainuddin. Ya, Jadi siap-siap. yang pertama itu sertifikat hilang dan mereka untuk menerbitkan kembali apakah bisa menggunakan yang ada di kantor gitu ya Pak ya. Yang pertama ya. Ya, Nah, izin untuk permohonan untuk sertifikat hilang itu bisa eh, bermohon kembali atau melakukan permohonan pembuatan sertifikat karena hilang. Jadi ya.
itu beda prosedurnya, itu harus bermohon karena sertifikat tersebut hilang gitu, Bapak. Untuk yang kedua, pemohon dapat diberikan sertifikat pengganti apabila ada hubungan hukum antara objek dan subjek yang dimohonkan. Itu sesuai dengan PMNA. Untuk syarat-syarat ini bisa dilihat di PMNA nomor 3 tahun 1997, Bapak. Gimana, Pak? Oke, jadi pada dasarnya bisa diberikan, dikopikan. Yang penting nama nama di sertifikat di buku tanah itu sama dengan pemohon, begitu maksudnya. Bisa. Tidak, tidak bisa dikopikan, Pak. Kalau misalnya sertifikat karena hilang, pemohon mengajukan pembuatan sertifikat karena hilang. Jadi tidak bisa kita memberikan gitu, Bapak. Oh, memang aturannya tidak boleh diberikan begitu. Iya, betul, Bapak, betul. Terkait Ya, yang kedua tadi. yang kedua itu yang pemohon dapat diberikan sertifikat pengganti apabila ada hubungan hukum, Pak. Jadi antara subjek dan subjeknya sesuai dengan PMNA nomor 3 tahun 1997, Pak. Bukan bukan itu maksud saya gini. Ini Baik. ini pertanyaan yang kedua Mbak, boleh komunikasi langsung. Jadi Boleh, boleh, silakan, dis- Pak. distribusi tanah melalui PTSL Redis itu kan yang dulu-dulu itu hanya dibikin kotak begitu baru ditaruh nama-nama di dalamnya itu dengan terbit sertifikatnya. Ini persoalannya masyarakat tidak terima ini sertifikat, baru dia tidak tahu lokasinya di mana penempatannya. Nah, mas saya bolehkah masyarakat yang atas nama dia sendiri datang ke kantor minta dikopikan buku tanahnya untuk dia cari di mana lokasinya itu maksudnya. Masih lah. Aku juga nggak nyimak-nyimak banget. Nggak nyimak-nyimak banget tadi. Bapak izin, Bapak tadi Bapak menanyakan apa, Pak? Tadi Pak yang kedua, Pak? Yang kedua terkait dengan sertifikat yang terbit, Mm-mm. masyarakat tidak tahu tidak menerima sertifikatnya dan tidak tahu di mana lokasinya yang dia dikasih gitu. Jadi hanya dia tahu bahwa saya masuk dalam program Redis misalnya. Kemudian dia datang ke kantor, bawa KTP, bawa keterangan lain yang dia punya, minta dikopikan atas nama dia, buku tanahnya untuk mencari lokasinya dia. Duh, mohon izin kan saya tidak pernah di kantor ya Pak. Namun sepertinya jika kita dijadikan objek untuk pensertifikatan tanah ya, misalnya suatu proyek tertentu ya Pak, salah satunya Redis itu ya, pasti pastinya Kanta akan menginformasikan kepada yang bersangkutan kan ya Pak ya, untuk nanti Ya, yang biasa. bersangkutan bisa ya itu terinformasi bahwa tanahnya sedang disertifikatkan seperti itu. Sepertinya tidak serta-merta Kanta itu langsung menunjuk dan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada si pemilik haknya ya, atau pemegang mungkin atau pemilik suatu apa namanya objek tanah jika memang tanpa terinformasi seperti itu Pak. Karena saya juga belum pernah di Kanta sebelumnya, atau mungkin Bapak Ibu yang dari kantor pertanahan lain bisa ini ikut memberikan informasi. Izin Pak Jainuddin, ini sertifikat redisnya sudah dibagikan ke masyarakat atau belum? Kalau dipertanggungjawabannya di Kanta dengan kepala desa sudah diserahkan, tapi di desa itu tidak tersalur ke masyarakat. Di situ kendalanya. Oh, gini Pak. Baru Jadi masyarakat ya. memang eh, ada sih beberapa kasus yang ditemui ya. Kalau zaman dulu memang belum tertib dalam hal penyerahan sertifikat ya Pak ya. Mungkin Ya, selama ini mungkin eh, dari kita mungkin selesai pekerjaannya, tapi saat distribusi dari perangkat desa ke masyarakat mungkin belum terdistribusikan dengan baik. Nah, untuk mengatasi masalah ini
boleh-boleh saja Pak masyarakat bermohon kepada kita terkait dengan apa buku tanahnya dengan prosedur yang tadi disampaikan oleh Mbak Ana ya, tapi tetap kita harus ada unsur kehati-hatian di sana. Benar-benarkah itu pemilik tanah? Kadang tanahnya sudah beralih Pak, dan kita tetap harus menelusuri peralihannya tersebut. Apakah mereka harus menyampaikan surat-surat peralihannya dengan yang asli, yang asli. Jadi kita tidak boleh sembarangan memang memberikan informasi, tapi kalau memang itu adalah pemilik sah, kita boleh memberikan informasi tersebut dengan syarat ketentuan yang tadi disebutkan oleh yang disampaikan oleh Mbak Ana, dan kita juga lihat peralihannya kalau data asli peralihan haknya kalau memang sudah beralih. Saya kira demikian Pak dari saya. Jadi pada dasarnya boleh ya Bu ya. Boleh dikopikan. Boleh Pak, dengan membubuhkan watermark, Ya. barcode tadi yang disampaikan oleh Mbak Ana. Jadi kalau mengcopy arsip tidak boleh langsung mengkopikan, berikan fotokopinya kepada masyarakat. Kenapa? Karena fotokopi zaman sekarang tuh sudah canggih Pak ya, sudah bahkan sudah seperti aslinya. Takut disalahgunakan oleh yang bersangkutan. Jadi kita membubuhkan watermark dan barcode seperti itu. Itulah kesulitan kami di Kanta, Mbak. Persoalannya dari seksi 2 itu sama sekali tidak boleh dikopi. Itu permasalahan. Atau begini, untuk menyelesaikan masalah ini, ketika ada permasalahan nanti timbul, ada masyarakat minta, bolehkah kami komunikasi langsung dengan Ibu menyampaikan bahwa ini boleh dikasih 2 yang bertahan tidak boleh. Siap, Bapak tinggal bersurat ke Biro Umum, Pak. Nanti disampaikan kepada kami. Oh ya, siap. Terkait dengan biaya fotokopian itu kan tadi dijelaskan APBN. Kalau misalnya Kanta menerapkan bahwa ini dibebankan kepada masyarakat, itu termasuk pungli ya, Mbak? Dikhawatirkannya seperti itu, Pak. Karena memang sampai hari ini kita belum mengatur ya, di anggaran kita belum mengatur seperti ini. Dan juga sepertinya RO-nya juga belum ada kalau untuk kata-kata dan kanwil. Sementara masih merupakan tusi kami di unit kearsipan 1 di pusat. Jadi kalau di kami memang ada anggaran untuk itu. Dan di Kanta belum. Kayaknya seperti itu ya Pak ya. Di Kanta belum ada anggaran untuk kopi arsip yang digunakan untuk memfasilitasi permohonan dari masyarakat. Berarti kalau dibebankan ke masyarakat saat ini belum termasuk pungli karena belum ada aturannya. Saya justru khawatir pungli karena belum ada aturannya, Pak. Biasanya kalau pungli kalau ada aturan, Bu. Ya kalau misalkan apa ada resiko seperti mungkin dari apa masyarakat kan tidak boleh memfotokopi langsung ya Pak ya. Memang kita yang mengerjakan ya Pak ya karena apa mereka tidak boleh mendapatkan informasi asli dari kita. Tapi apabila kita menerima sejumlah uang dari masyarakat, nah itu dikhawatirkan ada indikator-indikator tersebut, pungli tersebut yang nanti akan menyerang instansi kita gitu Pak. Jadi solusinya? Ya tetap harus dianggarkan anggaran penggandaan Pak. Oh, ya. Sepertinya ada, tapi memang tidak banyak kalau di Kantah ya. Mungkin kita pikirkan di tahun depan untuk penganggaran 2025 agar mencantumkan mencantumkan RO penggandaan arsip gitu Pak. Kalau nggak Siap. salah di umum ada Pak ya anggaran untuk pengolahan arsip. Izin saya juga nggak tahu di Kantah apakah ada memang untuk pengolahan arsip. Setahu saya beberapa Kantah pernah sharing bahwa anggaran untuk pengolahan arsip ada. Kalau di Kantabuol kayaknya belum ada. Pengelola Makasih. arsip. Izin Bapak, ada beberapa kantah yang sudah melaksanakan pengelola arsip. Jadi para arsiparis atau pengelola arsipnya sudah memperoleh daya tahan tubuh. Kemudian beberapa perangkat kearsipan mungkin sudah ada. Bapak bisa memikirkan mulai hari ini mungkin dari anggaran yang ada bisa direvisi menjadi anggaran pengolahan arsip.
Oh ya, nanti kami komunikasikan dengan TU-nya. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Kabak atas penjelasannya, Mbak Tias dan juga Mbak Ana. Izin Bapak dan Ibu, mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kita sudahi karena mengingat waktu kita terbatas. Setelah ini saya serahkan kepada rekan saya yang akan menampilkan games Kahoot. Silakan Mas Restu. Ya, siap. Terima kasih waktunya Mbak Gusni. Izin section Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bapak Ibu untuk pin gamenya Kahoot seperti biasa. Saya tunggu. Izin kita mulai Bapak Ibu sekalian. Oke, benar atau salah? KKKA ditentukan berdasarkan sifat asip yang dapat diakses terdiri dari biasa dan rahasia. Benar atau salah? Wah, benar semua Bapak Ibu sekalian. Papan skor kita lihat. Oke, nomor pertama kita lanjut Bapak Ibu. Benar atau salah? Penggunaan arsip meliputi kegiatan pelayanan kopi arsip, legalisir arsip, dan peminjaman arsip asli. Ini Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, siapakah posisi pertama? Posisi pertama sih. Oke, ya kita lanjut Bapak Ibu. Kegiatan penyusutan yang dilakukan di unit pengelola adalah pemindahan arsip inaktif. Benar atau salah? Oke, yang benar adalah benar. Kita lihat posisi sementara. Oh, oke, tersusul oleh Yum Yum. Kita lanjut Bapak Ibu untuk soal keempat. Pemilihan arsip terdiri dari pemilihan arsip aktif, pemilihan arsip inaktif, dan alih media arsip. Benar atau salah?
Oke, yang benar adalah jawabannya benar. Kita lihat. Yum-yum masih berada di atas dan Hoki tertinggal. Pertanyaan terakhir. Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab unit pengolah dan unit kearsipan. Benar atau salah? Oh, jawaban yang benar adalah salah. Kita lihat. Podium. Juara 3 oleh Eeng. Juara 2 kita lihat Yum Yum. Oh, ternyata juara 1 kita lihat. Iya, siapa jagonya Nasuka? Iya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Itu saja kuis kalau dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan ke Mbak Husni, rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Restu atas kuis Kahutnya dan Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi. Izin Mbak Ana, saya mencoba untuk merangkum materi dari Mbak Ana bahwasanya dalam hal penggandaan kopi arsip terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kita lewatkan. Karena ketentuan tersebut terdapat pada undang-undang yang berkekuatan hukum tetap, sehingga akan adanya hukuman bagi seseorang, unit kerja, maupun instansi yang tidak menjaga keamanan akses arsipnya dengan baik ataupun sesuai peraturan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, kalau gitu sebelum saya tutup acara mabar hari ini, kita foto bersama dulu bersama Mbak Ana selaku narasumber kita. Bapak dan Ibu bisa salam arsip. Satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga materi yang disampaikan Mbak Ana pada hari ini dapat kita terapkan pada kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Saya mewakili teman-teman penyelenggara, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kami pamit undur diri. Selamat siang Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu menyampaikan bahwa pelaksanaan kahut setiap harinya ini kami ucapkan selamat kepada yang menang dan tidak ada pemberian hadiah ya Bapak Ibu terhadap juara 1, 2, 3 kahut karena memang kahut ini dilakukan dalam rangka memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan kompetensi kita yaitu pelaksanaan webinar setiap harinya untuk sebagai syarat Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dari kegiatan pada mabar setiap harinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.